karena satu-satunya SDM-nya. Seberapa jauh, berapa miliar kita membangun sanitasi, membangun sarana prasarana atau normalisasi sungai, kalau masyarakatnya itu tidak kita tata, ya wallahu alam, bukannya percuma, tapi untuk meminimalisir dampak atau mengurangi bencana tersebut, ya ngoyok Mas Rayat. Nah seperti itu. Ya, kita ke Bung Lukman. Bung Lukman, seperti yang dikatakan oleh Cak Muji tadi, perlunya ada edukasi. Tapi terlepas dari itu semua, kalau kita hanya mengandalkan edukasi tanpa harus didasari dengan kemauan dan keinginan untuk menjaga lingkungan agar tidak banjir, tidak rusak, dan lain sebagainya. Ini kalau Anda mengamati sendiri dari pemerhati lingkungan, ini bagaimana kondisi sungai? Apakah bisa disalahkan sungai kita yang terlalu kecil? Apakah dari SDM-nya ini seperti apa ini, Bung Lukman? Silakan. Kalau sungai tidak pernah salah. Yang salah adalah manusianya. Karena kerusakan bumi ini adalah kerusakan alam, itu adalah ulah manusia sendiri. Ulah manusia. Iya. Adanya banjir, bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan yang kapan hari itu banjir terbesar, yang terbesar di Jember, yang melanda rumah bupati kapan hari itu ya. Itu banjir terbesar itu. Itu karena ulah manusia. Sebenarnya gerakan edukasi ini sangat gencar sudah di Jember ini, baik dilakukan oleh kelompoknya Pas Muji ini, yaitu Watch Clean Up Day, baik itu para pegiat sampah melalui gerakan Bank Sampahnya, baik itu di lingkungan pendidikan melalui gerakan HPAI, Sekolah Adiwiyata, Himpunan Pegiat Adiwiyata. Himpunan Pegiat Adiwiyata, di mana kalau tahun 2020 itu hanya 4 sekolah, sekarang ini sudah mencapai 170 sekolah. 170 sekolah. Ya, artinya apa? Untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat, itu kan pendidikan dini. Sedini mungkin sudah diberikan pembelajaran kepedulian terhadap lingkungan. Jadi terkait dengan sungai ini, sungai tidak pernah salah. Yang salah adalah manusianya. Karena membuang sampah di sungai itu udah seakan-akan itu jalan yang paling enak, paling praktis. Ya, seenaknya saja. Kadang naik sepeda motor gitu ya, malam-malam goncengan, buang sampah. Nah, untuk mengantisipasi semacam ini memang perlu adanya peraturan perda sampah. Kalau di luar Jember itu kan sudah ada, setiap sungai ada tulisannya, dilarang membuang sampah. Sungai bersih, hidup, asik. Dengan pasal-pasalnya juga. Dengan pasal-pasalnya dicantumkan. Bahkan ada CCTV-nya di sungai itu, gitu ya, bagi masyarakat. Jadi selain edukasi juga ada punishment terhadap masyarakat. Kalau edukasi saja, ya memang edukasi sangat penting, tapi peraturan itu juga penting sekali. Nah, artinya kalau kita melihat juga yang semuanya, ya nggak semua, mungkin beberapa mereka pelaku yang sering membuang sampah di sungai hanya mengandalkan dan menyalahkan pemerintah. Pemerintah tidak melakukan normalisasi seperti itu. Nah, peran kita bersama di sini bagaimana kita harus memulainya agar mindset kita tanpa adanya perda itu akan terrealisasi, untuk bagaimana mindset kita betul-betul sadar kalau kita melakukan seperti ini akan berdampak banjir macam-macam, bau lah macam-macam. Ini bagaimana pemikiran Anda supaya kita bisa mengedukasi, membius masyarakat pendengar Pro 1 ini? Bagaimana ini? Ya, dengan gerakan-gerakan para aktif ini, paling tidak, ayolah rumongso. Kita sudah payah-payah ya istilahnya bersih-bersih sungai, ternyata tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat. Nah, dengan gerakan yang masif itu diharapkan masyarakat itu malu, punya rasa malu untuk membuang sampah, gitu Mas. Ya, artinya di sini juga kita tidak mengandalkan dari anggota Bung Lukman dan juga Cak Muji sendiri. Di situ ada pemerhati lingkungan lah, aktivis lingkungan lah. Artinya kita bersama-sama di sini. Nah, dari pantauan Anda ini, kita ke Cak Muji. Cak Muji, kalau dari data Anda ini, kalau aksi buang sampah ini berapa sih sampah yang bisa dihasilkan, yang berhasil dari teman-teman WCDI ini kumpulkan
pantauan di lapangan seperti apa? Ini bagaimana datanya? Siap. Memang peran serta masyarakat itu ya penting. Kalau kita mengawali dengan gerakan komunitas dari bawahnya, kita membaca kemudian mendorong perda dan lain sebagainya. Sudahlah, mungkin beliau-beliaunya sekarang sudah pusing menggodok hal itu agar wilayahnya juga sama dengan apa yang diharapkan oleh Pak Lukman barusan. Tapi kita juga tidak harus menunggu itu. Kita harus bergerak. Siapa caranya kita bergerak dengan yang sudah terprogramkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan wilayah, perda, bupati dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus bergerak secara mandiri maupun berkelompok. Contoh di WCDI dengan gerakan World Clean Up Day yang setiap tahun kita melakukan kebersihan lingkungan dengan titik-titik yang sudah ditentukan. Kemudian masih ada gerakan lagi yaitu HPSN. HPSN itu adalah Hari Peduli Sampah Nasional. Setiap tahun kita peringati. Kemudian gerakan HPAI di sekolah-sekolah, di pesantren dan lain sebagainya. Kemudian kalau hari-hari besar, pemerintah itu mengadakan upacara. Kemudian sekarang kan zamannya ini karnaval. Itu kita juga melibatkan komunitas untuk pungut sampah. Selain itu kita juga ngeber media massa melalui YouTube, melalui Facebook, WA, grup ya, dan lain sebagainya. Kemudian support dari Pro 1 misalkan itu sangat membantu sekali untuk bumboni ataupun mengedukasi. Isu-isu sampah itu perlu kita dengungkan terus agar di telinga kita itu dan wawasan kita itu, oh iya, sampah itu memang berbahaya. Bahaya seperti ini merugikan orang lain. Nah kemudian terbukti kemarin dalam 4 tahun terakhir ini, kalau di CFC itu masih banyak sampah. Nah, terakhir ini kemarin di Tajemtra, saya lihat mulai dari Tanggul sampai di finish itu sudah minim. Artinya penekanan tentang sampah itu masyarakat sudah mulai paham dan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau bisa kalkulasi itu ya katakanlah lebih dari 50% sudah di Jember itu masyarakatnya untuk peduli terkait dengan sampahnya. Dan untuk ini Mas Dayat, untuk Clean Up Day ya, Clean Up Day itu kemarin saya nggak katakan tontonnya ya, tapi lebih dari tontonan pokoknya sudah ya. Malu saya nanti kalau bicara berapa ton. Nah, semakin hari, semakin tahun, kalau 2019 itu banyak sekali sampah yang kita pilah atau kita pungut dari sungai atau dari lingkungan, banyak sekali ya. Semakin ke belakang sampai ke 2022 itu yang kita muat truk di DLH itu kalau nggak salah itu cuma 4 truk. Cuman 4 truk. Cuman 4 truk di 2022. Artinya berkurang. Sudah mengalami pengurangan. Awalnya berapa ini? Sampai berapa truk awalnya? Oh iya, sebentar saya buka ini ya, ada ini. 79. Artinya kalau kita 79 ton ya. 79 ton. 79 ton, masih ingat? Masih ingat. Bung Lukman masih ingat ternyata karena pemerhati lingkungan. Ingat juga. Iya. Tapi sudah cukup lumayan kita bisa istilahnya untuk berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menyadarkan, membius masyarakat menuju ke pemikiran yang lebih baik. Kan intinya itu. Nah, kita setelah ke Cak Muji kita ke Bung Lukman lagi selaku pemerhati lingkungan. Bung Lukman, kalau kita melihat fenomena bencana alam ini kalau bisa kita komparasikan, ini lebih cenderung yang dari human error apa dari faktor alam ini, Bung Lukman? Human error. Dari human error. Kenapa kok bisa dikatakan dari human error? Ya karena budaya membuang sampah sembarangan ini. Jadi mengakibatkan ini bukan fokus ke sungai saja ya. Iya. Mengakibatkan ini banyak drainase yang tersumbat. Satu contoh kapan dari Bapak Camat Jenggawah, Bapak Sifat Beni itu kan mulai membuka selokan-selokan itu, ternyata di situ banyak sampah yang mengendap. Akhirnya kan air larinya ke pemukiman, larinya ke jalan raya. Banjir yang kapan hari yang besar di Jenggawah itu. Nah, ternyata banyak sampah yang menyumbat di drainase, terutama sampah-sampah plastik di situ.
Artinya sampah rumah tangga ya? Sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga. Ya berarti Dan ya. ini ya, berdasarkan data Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, ini ternyata di Indonesia ini ada 59% sungai yang sudah mengalami pencemaran. Ini data dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, padahal undang-undangnya juga ada gitu ya. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Kemudian setiap tanggal 27 Juli itu ada peringatan Hari Sungai Nasional. Kemudian tanggal 22 Maret itu juga ada Hari Air Sedunia. Banyak kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk masyarakat itu sadar. Dan ternyata memang di Jember ini sangat kesadaran sudah mulai banyak peningkatan, terutama gerakan-gerakan kepedulian lingkungan di dunia pendidikan sudah mengalami peningkatan yang cukup tajam, baik itu di SD, SMP, dan SMA. Artinya yang sadar mereka yang notabene adalah generasi bangsa. Generasi bangsa. Iya. Yang sudah menjadi sesepuhnya ini yang menjadi kendala nanti. Ini bagaimana ini? Kan selama ini yang terlihat hanya kita parameternya sukses di tataran lembaga pendidikan generasi bangsa. Bagaimana bagi mereka para oknum atau oknum pelaku yang suka tola-tole aman langsung gas cemplungkan gitu kata betul. Nah, ini bagaimana? Nah, ini pentingnya misalnya kan di desa itu ini terhadap untuk meminimalisir buang sampah ke sungai ini paling enggak ini perlu keterlibatan semua pihak, pemerintahan desa, mulai dari RT RW kan gitu ya. Nah, di Jember ini kan punya program 1 RW 1 bank sampah. Nah, itu kan diharapkan masyarakat memilih dan memilah sampah-sampah yang ada untuk dimanfaatkan, sampah organik untuk pupuk, kemudian sampah-sampah yang non organik masih bisa dijual lagi, dijadikan mempunyai nilai ekonomi kan gitu. Nah, ini pentingnya gerakan bank sampah setiap RW. Cuman ini masih rendah untuk berdirinya bank sampah. Sampai saat ini masih sekitar 84 ya. Ya, yang aktif. Yang aktif masih 84 aktif. Dari total 248 desa. Ya, kalau ada 248 ya. 248 desa. Itu hanya 84. Nah, jadi perlunya keterlibatan dari semua pihak termasuk desa dengan BUMDesnya kan ya. Toh di situ ada anggaran dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk gerakan bank sampah ini. Ya, jadi kalau hanya mengandalkan para aktivis aktivis sudah berusaha maksimal setiap momen-momen mesti melakukan gerakan peduli sampah, baik itu di sungai juga di daratan. Kalau jumlah aktivis meningkat terus, ya Pak ya. Di tahun 2019 berapa? Iya, semakin meningkat. Kalau jumlah aktivis peduli lingkungan. Ya semoga saja dengan meningkatnya jumlah aktivis juga bisa meningkatnya nilai kesadaran masyarakatnya kan seperti itu. Harapannya kan seperti itu. Ya Bung Lukman, kita ke Cak Muji. Cak Muji, ini kalau kita melihat dari potensi human error, dampak dari human error, ini di sungai mana saja ini yang kerap dilakukan dari rekan-rekan WCDI? Iya, Mas Dayat. Kita melakukan asesmen dulu untuk kegiatan itu. Asesmen itu artinya kita bandingkan laporan dari komunitas itu titik mana saja yang perlu kita adakan pembersihan. Jadi kita bandingkan, oh ini layak untuk kita bersihkan. Ini dampaknya nanti kalau ketika hujan ini dampaknya akan meluber dan akhirnya daerah hulu akan terdampak pada banjir dan lain sebagainya. Itu yang sering kita lakukan ya. Kalau di Jember itu nomor satu di Kaliwates. Di Kaliwates Selatan Selatan Man itu antara Kelurahan Kaliwates dengan Kelurahan Tegal Besar. Dan HPSN rencananya tahun ini juga akan di sana. Setiap tahun juga di sana. Karena ini tujuan utama orang membuang
sampah di wilayah perkotaan. Bukan hanya di perkotaan, tapi di desa-desa itu juga kalau membuang sampah di situ. Saya kan panti Mas Dayat ya. Orang panti itu kalau mau kerja bawa kresek, buangnya di situ. Berarti tidak melupakan sungai, masih ingat oleh-oleh buat sungai. Dan masih banyak lagi yang luput dari pantauan kita juga masih banyak. Di grup WA tadi saya sempat lihat di panti itu juga ada, di wilayah Darungan di ekspos sama Bu Kades, banyak juga di sana. Banyak yang luput dari pantauan kita. Nah, orang kan kadang gini Mas Dayat. Oh enggak Mas, saya enggak membuang sampah di sungai misalkan. Ya, secara langsung kita tidak membuang sampah di sungai. Tapi secara enggak langsung dibuang di mana? Mas, Mbak, Bu, di depan rumah misalkan ada joblangannya di situ. Tapi kalau tata kelola sampah itu tidak bisa kita lakukan atau masih minim atau sama sekali nggak dilakukan, pokok dibuang begitu saja ya. Kalau hujan itu akan keluar, apalagi yang ringan ya, sifatnya ringan itu akan mengapung kemudian menuju ke sungai, pasti akhirnya akan menuju ke sungai. Dibuang di tegalan, dibuang di selokan, itu akhirnya akan ke sungai. Memang kita tidak membuang sampah di sungai, tapi kalau hujan, apalagi hujan sekarang ini, banter sekali hujannya, intensitasnya tinggi, ini akan berhulu ke sungai. Daerah hulu Jember itu kalau musim hujan bersih Mas, pasti bersih sudah, karena secara alami akan dibersihkan oleh disapu oleh hujan. Jadi nanti, dan pendangkalan sungai itu juga akibat dari sampah-sampah ini. Kan jenis sampah macam-macam, Mas Dayat. Ada sampah yang langsung tenggelam, contoh botol, dan jenis-jenis sampah aluminium dan lain sebagainya, besi itu langsung kalau menuju ke sungai itu langsung nyilem. Dan ini sangat sulit sekali untuk kita evakuasi, untuk kita ambil. Kemudian ada sifat sampah yang terapung, mengapung. Dan ada sifat sampah yang di permukaan. Jadi yang di permukaan itu masih bisa kita evakuasi atau bisa kita bersihkan. Baik. Iya. Dan itu salah satu dari dampak bencana alam. Karena material-material yang ada di dalam sungai itu semakin banyak, semakin menumpuk pendangkalan. Baik. Dan akhirnya tidak mampu menampung debit air dan meluber ke warga masyarakat. Seperti itu Mas Dayat. Ya, baik. Cak Muji dan juga Bung Lukman, karena kita harus berbagi waktu dengan yang lain. Makasih Mas Kita Dayat. sambung di lain waktu. Terima kasih Cak Muji dan juga Bung Lukman. Makasih banyak. Ya, terima kasih untuk waktunya bisa mengedukasi, datang langsung ke Studio Pro 1 RRI Jember. Dan akhirnya tanpa terasa 60 menit lepas dari jam 16 kita berganti waktu dengan yang lain, dan saya Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara
Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa turur-turur like, subscribe, and comment. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.